Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus jajaran pengurus Yayasan Wahid Hasyim Surabaya, yang terhormat Kepala SMK beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak dan Ibu guru beserta tenaga kependidikan dan juga anak-anakku rahimakumullah. Alhamdulillah birahmatillah wa bi'aunillah, pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kegiatan rutin, yaitu mengaji kajian kitab Safinatun Najah di SMK Wahid Hasyim Surabaya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perjuangan dan jerih payah beliau kita semua bisa membedakan yang hak dan yang batil, yang benar dan juga yang salah. Bapak Ibu guru dan anak-anakku rahimakumullah, sebelum melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama membaca sholawat syifa dengan harapan mudah-mudahan yang saat ini sedang sakit Allah angkat penyakitnya, yang saat ini sedang bersedih Allah ganti dengan kebahagiaan, yang saat ini sedang dihadapkan pada beberapa masalah mudah-mudahan Allah berikan solusinya. Mari kita bersama-sama serentak membaca sholawat syifa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha
wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan kajian kitab Safinatun Najah pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, man intaqadha wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'a. Faslun, inilah fasal. Man, barang siapa, intaqadha, yang batal atau yang rusak, wudu'uhu, wudu'nya. Man, barang siapa, intaqadha, yang batal, wudu'uhu, wudu'nya, harumah, maka haram, harumah, maka haram, alaihi, bagi orang tersebut, arba'atu asya'a, 4 perkara. Man, barang siapa, intaqadha, yang rusak atau yang batal, wudu'uhu, wudu'nya, harumah, maka haram, alaihi, bagi orang tersebut, arba'atu asya'a, 4 perkara. Pembahasan pada pagi hari ini menjelaskan tentang beberapa hal yang diharamkan bagi orang yang tidak memiliki wudu atau hadas kecil. Apa saja yang diharamkan bagi orang yang tidak punya wudu? Ada 4. As-salatu, yang pertama, sholat. Orang tidak punya wudu melaksanakan sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, hukumnya haram. Kalau sholat jenazah, selama namanya sholat, orang tidak punya wudu, haram hukumnya. Berarti tetap wajib memiliki wudu meskipun sholat jenazah. Kemudian yang kedua, wa tawafu, dan tawaf. Wa tawafu, dan tawaf. Yang nomor 2, orang yang tidak memiliki wudu, haram hukumnya melaksanakan tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali di Masjidil Haram, hukumnya haram bagi orang yang tidak punya wudu. Kenapa kok diharamkan bertawaf bagi orang yang tidak punya wudu? Karena statusnya itu sama dengan sholat. Mengelilingi Ka'bah itu perintah Allah, sholat juga perintah dari Allah. Makanya bertawaf bagi orang yang tidak memiliki wudu, hukumnya juga haram. Bagaimana misalnya ketika tawaf, karena berdesak-desakan, tersentuh dengan orang lain yang bukan mahram, maka caranya gampang, tinggal pakai sarung tangan. Bukan sarung tinju, sarung tangan. Terus insya Allah aman kalau misalnya pakai sarung tangan. Kalau di tengah-tengah tawaf ternyata wudunya batal, ya berarti harus ngulang lagi. Kemudian yang ketiga, wa massul mushafi, dan menyentuh mushaf.
Wa masul mushafi, dan menyentuh mushaf atau menyentuh Al-Quran, lembaran-lembaran yang di dalamnya tertulis firman Allah itu disebut dengan mushaf. Menyentuh saja sudah haram. Bagaimana misalnya covernya yang disentuh, luarnya yang disentuh? Ya sama, karena covernya itu menyatu dengan isinya yang ada di dalam. Al-Quran misalnya 30 juz tanpa ada terjemahan, disentuh tidak punya wudu, hukumnya haram. Bagaimana dengan Al-Quran yang ada di SMK Wahid Hasim Surabaya 30 juz tapi ada terjemahannya? Maka menurut ulama hukumnya makruh apabila menyentuh tidak punya wudu. Kenapa kok makruh? Karena jumlah tulisan Arab dan Latinnya dan terjemahannya itu lebih banyak terjemahannya daripada Arabnya. Itu artinya Al-Quran itu ijaz. Apa itu ijaz? Ijaz itu adalah ma qalla lafduhu wa kathura ma'nahu. Ijaz itu lafalnya sedikit namun artinya luas sekali, mencakup banyak hal, itu namanya ijaz. Al-Quran itu adalah ijaz, lafalnya sedikit namun maknanya sangat luas sekali. Jadi orang yang tidak punya wudu menyentuh Al-Quran hukumnya haram apabila Al-Qurannya itu tidak terjemah. Kalau Al-Qurannya terjemahan maka hukumnya makruh. Kemudian berikutnya yang diharamkan bagi orang yang tidak memiliki wudu, wa hamluhu, dan membawa Al-Quran. Wa hamluhu, dan membawa Al-Quran. Yang keempat yang diharamkan bagi orang yang tidak punya wudu adalah membawa Al-Quran. Kalau tadi menyentuh, sekarang membawa Al-Quran yang tidak ada terjemahannya bagi orang yang tidak punya wudu hukumnya haram. Kalau ada terjemahannya hukumnya makruh. Apakah ada dalil yang kemudian menyebutkan haram hukumnya bagi orang tidak punya wudu menyentuh Al-Quran? Ada. Di dalam Al-Quran Allah sampaikan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Suci maksudnya suci dari hadas kecil. Jadi inilah 4 perkara, 4 hal yang diharamkan bagi orang yang tidak punya wudu. Yang pertama, melaksanakan sholat, baik itu sholat sunnah apalagi sholat fardu. Yang kedua, tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, baik tawafnya itu tawaf wajib maupun tawaf sunnah. Yang ketiga, menyentuh Al-Quran yang tidak ada terjemahannya. Kalau ada terjemahannya hukumnya makruh. Kemudian yang terakhir, yang diharamkan juga bagi orang yang tidak memiliki wudu membawa Al-Quran apabila tidak ada terjemahnya. Kalau ada terjemahannya maka hukumnya
makruh. Jadi pastikan peserta didik di SMK Wahid Hasim Surabaya kalau tidak punya wudu, jangan sampai melakukan 4 hal yang tadi sudah disebutkan agar kita tidak mendapatkan dosa. Bapak Ibu guru dan anak-anakku rahimakumullah. Lalu kemudian lanjutannya, wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya'a. Wa yahrumu, dan haram. Haram itu madallat dalil ala tahrimihi, perbuatan yang ada dalilnya kalau itu dilarang, itu namanya haram. Apabila dilakukan mendapatkan dosa, kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Wa yahrumu, dan haram, alal junubi, bagi orang yang junub. Junub ini hadas besar, hadas yang mewajibkan mandi besar. Wa yahrumu, dan haram, alal junubi, bagi orang yang junub, sittatu asya'a, 6 perkara. Orang yang junub diharamkan melaksanakan 6 perkara ini. Apa saja yang 6? As-sholatu, 1 sholat. Orang junub melaksanakan sholat hukumnya haram. Semalam mimpi basah, belum mandi, langsung adzan, langsung ke masjid sholat subuh, haram. Kalau junub mandi dulu baru melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, wat tawafu, dan tawaf. Jadi orang yang junub, orang yang hadas besar, hukumnya haram melaksanakan tawaf. Wa massul mushafi, dan menyentuh Al-Quran. Wa massul mushafi, dan menyentuh Al-Quran. Yang ketiga, yang diharamkan bagi orang yang sedang junub menyentuh Al-Quran. Wa hamluhu, dan membawa Al-Quran. Menyentuh haram, membawa juga haram. Selain membawa Al-Quran yang juga diharamkan, wal-lubthu, dan berdiam diri. Wal-lubthu, dan berdiam diri. Fil masjidi, di masjid. Wal-lubthu, dan berdiam diri. Fil masjidi, di masjid. Orang yang sedang junub, baik junubnya karena mimpi basah atau melakukan hubungan suami dan istrinya, maka hukumnya haram berada di masjid. Bagaimana misalnya ada anak remaja masjid kebetulan tidur di masjid. Ketika tidur ternyata mimpinya mimpi basah. Apakah haram? Ya karena tidak disengaja tidak masalah. Yang penting kalau sudah tahu dirinya itu mimpi basah dan dikategorikan junub, ya silahkan keluar dari masjid. Jadi orang junub itu hukumnya haram berdiam diri di masjid. Berikutnya yang diharamkan bagi orang yang sedang junub, wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. Hukumnya orang junub
haram membaca Al-Quran? Kalau tadi hanya tidak punya wudu, maka membaca Al-Quran itu boleh. Misalnya anak-anak di SMK Wahid Hasim tidak punya wudu ketika pembiasaan hari Jumat membaca surah Yasin. Apakah boleh membaca surah Yasin? Silahkan, boleh hukumnya selama hadasnya itu hadas kecil. Tapi kalau sudah hadas besar, junub, membaca Al-Quran hukumnya itu haram. Jadi yang haram bagi orang yang sedang junub itu menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, dan membaca Al-Quran. Sedangkan orang yang tidak punya wudu atau hadas kecil, yang diharamkan hanya menyentuh Al-Quran dan membawa Al-Quran. Jadi kesimpulannya, orang yang sedang junub itu diharamkan melakukan 6 hal. Yang pertama, haram hukumnya melaksanakan sholat. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, menyentuh Al-Qur'an. Yang keempat, membawa Al-Qur'an. Yang kelima, berdiam diri di dalam masjid. Yang terakhir, membaca Al-Qur'an. Jadi bagi peserta didik yang sedang junub, kalau mau sekolah, ya mandi besar dulu. Misalnya mimpi basah di rumah, ya mandi besar dulu. Ketika sampai di sekolah ada pembiasaan tadarus Al-Qur'an. Pastikan ketika tadarus Al-Quran tidak sedang dalam keadaan junub. Karena orang yang junub haram hukumnya membaca Al-Quran. Bapak Ibu guru dan anak-anakku rahimani wa rahimakumullah, karena keterbatasan waktu, mungkin kajian kitab Safinatun Najah cukup sampai di sini dulu. Kita lanjutkan hari Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan kajian kitab Safinatun Najah pada pagi hari ini memberikan manfaat untuk kita semuanya, dan kita selalu mengingat ilmu yang tertuang di dalam kitab Safinatun Najah ini, bahwasanya orang yang sedang tidak punya wudu hukumnya haram melaksanakan sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran dan membawa Al-Quran. Sedangkan orang yang junub hukumnya haram melaksanakan 6 perkara ini. Yang pertama, sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, berdiam diri di dalam masjid, dan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Itu saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri kajian kitab Safinatun Najah pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiran minni thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.